Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian, Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah dan izinnya. Kita kembali nge-zoom, walaupun hanya beberapa yang masuk, tapi insya Allah apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Karena pembelajaran kita masih seperti ini, mau tidak mau kita harus belajar, baik dengan Google Classroom maupun dengan Zoom seperti ini. Saya harapkan sebenarnya kalau dengan Zoom seperti ini kita bisa bertemu, kita bisa tanya jawab, materi-materi bisa kita sampaikan, saya sampaikan lewat share screen ya. Jadi kita menerima materi dengan jelas dari saya begitu ya. Namun mungkin banyak kendala dari teman-teman kalian terkait dengan sinyal atau mungkin juga kuota. Namun punya kuota untuk bulan ini alhamdulillah ya ada dari Kemendikbud. Maka kuota itu silakan gunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran. Insya Allah tiap Senin kita nanti pembelajaran seperti ini ya. Oke. Nah selanjutnya saya sampaikan kembali tugas-tugas untuk segera diselesaikan karena nilai kalian itu tergantung dari nilai yang ada di Google Classroom, baik itu ulangan harian maupun tugas-tugas yang lain. PTS kemarin sudah menyelesaikan semuanya, alhamdulillah. Ya, demikian juga diharapkan untuk tugas-tugas yang lain, ulangan harian utamanya, silakan untuk diselesaikan. Minggu depan, insya Allah akan saya rekap. Dan yang belum menyelesaikan tugas, saya serahkan kepada wali kelas, atau mungkin silakan. Kalau memang kalian tidak punya nilai, ya saya tidak akan memberikan nilai. Tergantung nanti sekolah bagaimana. Karena syarat untuk kenaikan kelas diantaranya adalah kamu harus punya nilai harian. Nilai harian itu adalah nilai ulangan dan nilai tugas. Kemudian nilai tengah semester yang kemarin baru saja kita lakukan, dan juga nanti nilai akhir semester. Maka ketiga nilai ini silakan kalian penuhi. Ini terkait dengan tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Adapun materi sebetulnya saya berusaha untuk menyampaikan lewat Zoom, lewat video. Jadi yang tidak bisa ikut di Zoom, saya berusaha untuk merekam dan mengupload di YouTube sehingga kalian bisa belajar dari situ itu. Termasuk juga insya Allah materi-materi yang saya sampaikan lewat Google Classroom yang utuh PDF untuk dipelajari. Karena di Google Classroom itu saya nggak tahu ya, tugas-tugas itu juga belum kalian serahkan. Ketika saya memberikan materi utuh PDF, itu kalian baca atau tidak, kalian pelajari atau tidak. Ini yang menjadi tanda tanya saya. Ternyata juga banyak yang belum menyerahkan. Sebagai contoh di kelas 8H tadi saya baru lihat tadi ada satu tugas yang baru menyerahkan itu juga satu anak. Jadi ada tugas yang menyerahkan itu baru satu anak. Padahal jumlah di kelas tersebut adalah 32 ya di kelasnya berapa? Jadi ini saya nggak tahu. Tapi kalau lewat Zoom ini, siapa yang hadir, saya bisa ngecek. Oh Rafael hadir, oh Sylvia
ya, Silviardiansyah hadir, Marsano hadir, Risma hadir, ya, Mutiara hadir, Eksan hadir, Dinun hadir, ya, Teguh Saputra, Senja, ya, Pratipa, Gilang, Dante. Ya, ya. Saya bisa menyaksikan, ya, walaupun kalian tidak ya memasang video kalian ya. Tapi kalau kalian ya mau memasang video kalian, saya memaklumi mungkin ya, terkendala sinyal. Oke, ini sebagai pengantar dari saya, dan untuk PAI masih ada satu materi lagi yang harus saya sampaikan hari ini. Nah, untuk minggu depan insya Allah kita akan mengulang materi-materi yang telah saya sampaikan. Satu materi yang belum saya sampaikan adalah tentang sejarah. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah untuk hari ini. Sebelumnya marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Suara saya masih bisa didengar ya? Masih, Pak. Bisa. Oke. Tadi settingannya belum speaker view. Oke. Nggak apa-apa. Oke, langsung saja saya ke materi. Nanti setelah ini saya harapkan bisa ada tanya jawab ya. Sudah bisa dilihat materinya? Sudah, Pak. Oke, ya, bab 5 adalah bab terakhir. Kita berbicara tentang sejarah, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ya. Saya selesaikan. Oke. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Sofah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau Abdul Abbas Sofah. Kalau terkait dengan sejarah, ya, itu kalian harus banyak membaca ya. Sejarah itu tidak akan ya, bisa kamu jawab ya soal-soalnya kalau kamu nggak tahu, kalau kamu nggak membaca. Ya, maka banyak membaca, inilah kunci dari sejarah. Nah, kekuasaan Bani Abbasiyah ini berlangsung kurang lebih ya, 5 abad, ya, yaitu mulai dari tahun 750 Masehi hingga tahun 1258 Masehi. Yang semula ya, ibu kota ya, Daulah Bani Abbasiyah itu di Kufah, ya. Kemudian pada masa Khalifah Al-Mansur, yaitu Khalifah yang kedua ya, di masa itu dipindah ke Baghdad ya, pada tahun 762 Masehi. Nah, ya, maka ya mulai pada masa inilah ya, pertumbuhan ilmu pengetahuan itu ya, terjadi amat pesat. Kita ketahui bagaimana kota Baghdad. Ya, ada kisah ya, 1001 malam itu ya. Ya, ada mungkin ya, kisah tentang Aladin atau ya, apa itu? Yang termasyhur itu siapa? Ya. Nah, khalifah siapa saja yang terkenal pada masa ya, pemerintahan Bani Abbasiyah, di antaranya adalah ada Khalifah Al-Mansur tadi. Ya. Bagaimana pengembangan pada pemerintahan Khalifah Al-Mansur ini dalam bidang pemerintahan,
beliau ya membuat tradisi baru ya dengan mengangkat wazir ya, sebagai koordinator para menteri. Kemudian ya, beliau juga ya, membentuk protokol negara, sekretaris negara, polisi, ya, membenahi angkatan bersenjata, mengoptimalkan tugas jawatan pos dan masih banyak lagi ya, dalam bidang pemerintahan yang beliau kerjakan pada masa pemerintahannya ya. Kemudian juga ya, ada khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Al-Mahdi, di mana perekonomian pada masa itu meningkat tajam, ya, terutama dari sektor pertanian dan juga pertambangan emas, perak, tembaga, besi dan lainnya. Bahkan pelabuhan Basrah itu menjadi pelabuhan penting ya, karena menjadi transit perdagangan timur dan barat. Jadi ya, menjadi lalu lintas ya, antara ya, perdagangan dari timur dan dari barat. Ini yang terjadi di masa Khalifah Al-Mahdi, yaitu khalifah yang ketiga. Nah, yang tidak kalah pentingnya ya, adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid yang fenomenal sampai sekarang. Dan ya, masa ini menjadi masa ya, kejayaan ya, puncak keemasan di pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Bagaimana ya, beliau adalah seorang khalifah yang adil, khalifah yang dermawan, yang cinta ilmu pengetahuan. Beliau mengutamakan kemajuan dalam bidang ekonomi ya, maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Banyak sekali pada masa tersebut didirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, terlahir cendekiawan muslim pada masa itu, dokter, farmasi, dan pada saat itu juga sudah ada sekitar 800 orang dokter di masa itu. Beliau juga yang membangun tempat pemandian umum. Ini terjadi di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, diteruskan oleh Al-Ma'mun. Beliau adalah seorang yang sangat cinta ilmu filsafat. Dan pada masa ini dibangun sebuah gedung yang besar ya, sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan, ya, sekaligus sebagai perpustakaan yang disebut dengan Baitul Hikmah, ya, lembaga ilmu pengetahuan. Kita ketahui ya, bahwa ilmu pengetahuan ini memegang peranan yang amat sangat di masa itu. Ya. Maka bagaimana Al-Ma'mun ini mendirikan sebuah ya, perpustakaan. Tidak mustahil ya, pada masa itulah ya, lahir cendekiawan ya, muslim yang sampai sekarang ya, pemikiran beliau, ya, ilmu beliau ya, itu masih kita terapkan. Nah, perpustakaan inilah yang banyak buku-buku ilmu pengetahuan ya, dari bahasa asing yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa ya, bahasa Arab. Nah, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di masa itu? Pada masa Daulah Abbasiyah ya, ini disebut sebagai ya, masa keemasan atau ya, sering disebut dengan the Golden Age. Nah, saat itu ya, umat Islam mencapai kemuliaan ya, baik di bidang ekonomi, di bidang peradaban, ya, maupun di bidang ya, pemerintahan atau kekuasaan. Juga berkembang ya, berbagai cabang ilmu pengetahuan dan melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar ya, pada masa ya, tersebut. Nah, siapa saja ya kita akan pelajari di sini. Yang pertama dalam ilmu tafsir. Apa ilmu tafsir?
Ilmu tafsir adalah ilmu yang memberikan penjelasan tentang ya makna, tentang kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu turunnya, sebab-sebab turunnya, ya, bagaimana, kemudian hukum-hukum ya, yang terkandung dalam ayat tersebut, dan juga kisah umat-umat terdahulu semua ya, dijelaskan dalam ilmu tafsir, karena ya kandungan Al-Quran, ayat Al-Quran itu dijelaskan ya, lewat tafsir ya. Jadi satu ayat misalnya, ya, itu kenapa ya ayat itu turun, atau ya, bagaimana sebab turunnya, kemudian ya, hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, itu ya ada penjelasannya ya, lewat ya, ilmu tafsir. Nah, ulama yang terkenal pada masa tersebut diantaranya adalah ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi, ada Muhammad bin Ishaq, ya, dan masih banyak lagi. Silakan nanti dibuka literatur yang lain. Buku paketnya tolong dipelajari juga, ya, dan juga SBA-nya. Yang kedua, ya, secara ringkas di sini ya ada ilmu hadis. Ya, kalau tadi ilmu tafsir tadi terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, sedangkan ilmu hadis ini adalah ya, terkait dengan sumber perkataan, perbuatan dari Rasulullah. Ilmu yang mencari tentang ya, hadis. Nah, hadis ini sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah ya, Al-Hadis. Ulama yang terkenal sebagai pendidikan Muslim di bidang hadis ini di masa itu diantaranya adalah Imam Al-Bukhari ya, dengan kitabnya Sahih Bukhari, ada Imam Muslim dengan kitabnya Sahih Muslim, ada Ibnu Majah dengan kitabnya Sunan Ibnu Majah, ada Imam Abu Dawud dengan ya, kitabnya Sunan Abu Dawud, ada At-Tirmidzi dengan Sunan At-Tirmidzi ya, yang sampai sekarang ya, hadis-hadis itu ya, kita pelajari. Matikan mic-nya Dinun. Mas Peter swag. Oke. Ini dalam ilmu hadis. Kemudian yang berikutnya adalah dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid. Apa ilmu kalam atau ilmu tauhid? Ya, yaitu ilmu yang membahas, ilmu yang mempelajari tentang keimanan. Di antaranya yang mempelopori adalah ada Wasil ya, bin Atta, ada Abu Hasan Al-Asy'ari, ada Imam Al-Ghazali. Buku-bukunya juga ya ada Ihya Ulumuddin, ya, ini karya Imam Al-Ghazali, ya, dan masih banyak ya, karya-karya yang lain. Ilmu tentang cara mendekatkan diri pada Allah ya, itu adalah ilmu tasawuf. Ya, di antara tokohnya adalah ada Al-Qushairi dengan karyanya ya, Risalatul Qushairiyah, ada Sahabuddin dengan karya Awariful Ma'arif, ya. Kemudian ada Al-Ghazali tadi, ya, dengan karyanya Al-Basur, ada Al-Wajiz, ya, ada Ihya Ulumuddin. Ilmu fikih, ya, ada Imam Madzhab, ya, ulama fikih yang kita kenal ya, sampai hari ini.
Ada Imam Abu Hanifah, ya, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ya, ada Imam Ahmad. Inilah keempat tokoh ya ilmu fikih atau empat ya, mazhab ya, yang sampai ya, hari ini ya, sebagai pedoman dalam hal hukum fikih dengan kitab-kitab beliau, ya, silakan dipelajari. Ya, Abu Hanifah, ya, misalnya ya, ada Masailul Usul. Ya, di bidang pendapat-pendapat Abu Hanifah ini ya, di bidang hukum dikenal dengan mazhab Hanafi. Imam Malik ya, dengan mazhab Maliki. Ya. Karya daripada Imam Malik yang terkenal adalah Al-Muwatta. Ya. Ada Imam Syafi'i ya, dengan karya yang terkenal Ar-Risalah, ya, ada Al-Um, pendapat-pendapat beliau. Ya. Ini kita sebut dengan mazhab Syafi'i dan ini banyak ya di Indonesia ya. Jadi Islam di Indonesia ini banyak menganut dari mazhab ya, Syafi'i. Ada Imam Ahmad dengan karya yang terkenal ya Musnad Imam Ahmad. Pendapat-pendapatnya ya, disebut ya, dengan istilah mazhab Hambali. Ini di ya, ilmu fikih. Di bidang ilmu filsafat pun ya, berkembang pesat, diantaranya ya, ada Ibnu Sina, ada Abu Isa Al-Kindi, ada An-Nasr Al-Farabi, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Rus, ada Ibnu Taufail, ya, dan masih banyak. Sekarang ya, di bidang ilmu-ilmu umum diantaranya adalah ilmu kedokteran. Ya. Ada Jabir bin Hayyan. Ya. Ini ya, kita kenal sebagai bapak ilmu kimia. Ya. Ada Hunain bin Ishaq yang terkenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing. Ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, terkenal sebagai dokter ahli penyakit campak dan cacar. Ada Ibnu Sina, di dunia barat dikenal dengan Avicenna, yang terkenal dengan ensiklopedianya, yaitu The Canon. Karya-karya beliau luar biasa ini, Al-Qanon fi Tib, Canon of Medicine, dasar-dasar ilmu kedokteran, dan beliaulah ya, yang dikenal sebagai bapak kedokteran. Siapa? Ibnu Sina. Ini ya, Ibnu Sina, ya, bapak kedokteran. Ya, itu adalah dari ya, kalangan Muslim yang terlahir di Daulah Abbasiyah. Ada Ibnu Rus, ya, yang di dunia barat dikenal dengan Averroes. Ya, beliau adalah perintis ilmu kedokteran umum serta perintis ilmu jaringan tubuh. Ya, luar biasa. Ya, cendikiawan Muslim pada masa itu. Bidang matematika pun ya, ada Musa Al-Khawarizmi ya, yang menyusun kitab Al-Jabar. Jadi Al-Jabar itu karya ya, beliau Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Geometri ilmu matematika dan yang menemukan angka 0 ya, beliaulah Al-Khawarizmi. Ada Umar bin Farokhan ya, yang menyusun ya, kitab Quadripartitum. Ada juga ya Banu Musa sebagai pelopor ilmu mengukur permukaan datar dan bulat. Ya, ini di bidang ilmu matematika. Di bidang ilmu fisika ada Abu Nasr Muhammad Al-Farabi ya, yang menciptakan alat musik ya, semacam piano ya,
Orang Barat menyebut piano, ya. Beliaulah yang menemukan ya dengan istilah konon. Karya lainnya adalah Al-Faqum, ada Akens, Astrologi, dan masih banyak lagi yang buku-buku beliau yang lain, karya-karya beliau yang lain. Kemudian ada Ibnu Al-Haytham ya, sebagai pelopor pakar fisika di kalangan umat Islam. Tak mau. Fatihah. Ibnu Al-Haytham. Ya. Jadi bidang fisika, ada bidang astronomi, ada Jabir Al-Fatani, ada Raihan Al-Biruni. Ya, sebagai ilmuwan muslim terbesar saat itu. Karena beliaulah ya, seorang yang meletakkan dasar-dasar ilmu perbintangan, ilmu astronomi. Siapa? Al-Biruni. Ya. Yang menentukan garis khayal pada bumi yang disebut dengan garis lintang dan garis bujur. Ya, kita kenal garis lintang dan garis bujur. Beliau juga berhasil menentukan berat jenis 18 macam batu permata. Ya, luar biasa. Ada Abu Masyar Al-Falaki. Ya, ini dengan karya bukunya Isbatul Ulum. Ya, ada karya yang lain, Hayatul Falaki, ilmu falak, ilmu perbintangan, ilmu astronomi. Ya, itu di bidang ilmu pengetahuan. Belum juga ya di bidang ya, kebudayaan, bagaimana masa Bani Abbasiyah, pertumbuhan peradaban ya, di masa ini. Kota Baghdad yang tadi sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah ya, yang oleh ya, Abu Ja'far Al-Mansur yang di tahun 762 Masehi tadi. Nah, di kota inilah ya, terletak tepi sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan ya, Al-Ma'mun tadi. Ya. Kemudian ya, kota Samarra. Ya. Di sebelah timur sungai Tigris ya, yang berjarak 60 km dari kota Baghdad. Ya, ini ada kota Samarra. Nah, di kota inilah terdapat 17 istana. Oh, kembalinya di mana ini? Nah, di kota inilah terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh ya, seni bangunan ya, di kota lain yang diawali dari kota inilah. Oke, ya, inilah perkembangan ilmu pengetahuan ya, dan peradaban di masa Bani Abbasiyah. Ada dua pertanyaan ya, yang saya sampaikan di akhir ini. Ya, silakan kamu bisa ya, jawab. Yang pertama adalah, apakah yang kamu ketahui tentang Baitul Hikmah? Ya, tadi yang saya sampaikan di awal, ada Baitul Hikmah di masa Abbasiyah ini. Apa itu ya, Baitul Hikmah? Ada yang bisa jawab? Masih ingat? Halo? Resma? Buka mic. Sang. Ayo apa? Baitul Hikmah. Martano. Baitul Hikmah merupakan lembaga ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ya, lembaga ilmu pengetahuan yang lain yang mau jawab tadi yang saya sampaikan di awal. Baitul Hikmah.
Sebuah gedung yang besar sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan sekaligus sebagai perpustakaan yang disebut Baitul Hikmah. Oke. Ya. Jadi ini sebagai pusat ya, sebagai pusat ya, ilmu pengetahuan itu semua ada di ya, Baitul Hikmah. Ada tadi dalam bidang ilmu fikih ada ada 4 ya, imam mazhab. Ya, siapa saja masih ingat? Buka ya. Yuk. Ada notifikasi. Yuk. Imam Abu Hanifah, Imam Imam Malik, Hanifah, Imam Imam Malik. Syafi'i, Ya. Yang satunya? Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Ulangi. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. ya, Ahmad bin Hambali ya. Ya. Oke, ya. Berarti ya, ada yang mengikuti pembelajaran. Ya, kalau seperti ini kan ini kita bisa sampaikan ya. Kalau kamu hanya membaca tok, kita beri PDF ya, di Google Classroom kan, ya, mungkin nggak bisa nyimak. Oke, yang lain ya nanti di ya, ulangan yang kedua, ulangan harian yang kedua akan saya sampaikan. Ya. Oke, ya, alhamdulillah satu materi hari ini saya sampaikan. Ya. Oke, ya. Dari materi yang saya sampaikan, ya, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Sejarah, sekali lagi kuncinya adalah membaca. Ya, banyak-banyak membaca. Ya. Banyak-banyak ya, membaca. Satu hal ya, yang menjadi penekanan saya untuk materi hari ini tentang apa? Ilmu pengetahuan. Beliau sampai sekarang masih kita kenal. Kita masih sering mendengar Ibnu Sina. Buku-bukunya masih bisa kita pelajari, buku-bukunya masih bisa kita baca. Beliaulah yang bapak kedokteran. Walaupun orangnya sudah tidak ada lagi. Ya, tapi jasa beliau, ilmu beliau sampai sekarang ya, banyak digunakan. Kamu bisa berpikir, ya, kita menemukan suatu karya, ya, kita punya suatu karya dan karya kita itu sampai besok ya, bisa dibaca, bisa dipelajari, ya, dan menjadi sarana kemajuan peradaban luar biasa. Ini di dunia, belum lagi di akhirat. Apa yang kita lakukan, kemanfaatan yang kita lakukan, ilmu yang kita ya, sebarkan, kemudian dipakai oleh orang lain, menjadi sarana perubahan orang lain. Ya, kita akan mendapatkan ya, pahala yang terus-menerus. Ada 3. Yang ketika kita sudah mati, kita akan masih menerima pahala. Di antaranya adalah, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Dan yang ketiga adalah anak yang mendoakan kedua orang tua. Jika hal
yang akan ya, kita panen terus-menerus nanti di alam barzah, di akhirat, sebagai bekal ya, perjalanan kita nanti. Kan mulai sekarang, apa yang kita bisa lakukan menjadi contoh bagi orang yang bagi teman-teman yang lain. Kita ajari adik-adik kita. Misalnya kita ya kecil ya, kita ngajari adik kita bisa Al-Fatihah misalnya. Kita mencari adik-adik kita bisa Al-Fatihah. Adik kita itu bisa membaca Al-Fatihah berkat bimbingan kita. Kamu bisa bayangkan, setiap kali sholat pasti kita membaca Al-Fatihah. Maka setiap Al-Fatihah itu dibaca, maka kita juga mendapatkan pahala dari sebab dia membaca Al-Fatihah. Walaupun kita sudah tidak ada lagi. Kecil, sepele. Tapi menjadi sarana kita, menjadi bekal kita nanti yang akan menemani kita di kubur. Kita sudah dikubur, tapi pahala itu terus mengalir. Oke, ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Ya. Gue tanda HP. Terkait dengan ya, pembelajaran ya, pagi hari ini. Oke, ya, silakan buka mic atau raise hand. Bagi yang ingin menanyakan silakan.